Dan yang penting jangan takut salah. Jangan takut salah. Karena dari salah itu kita bakalan belajar, karena pengalaman terbaik adalah kesalahan di masa lalu. Ya betul, ini kayaknya curhat ini yang terakhir. Curhat. Oke, come on teman-teman, kita lanjut yang di sini teman. Oke. Mas Rom, ini Mas Rom. Ini kan agak besar-besar nih ya. Nggih. Agak besar-besar, kita cari yang mana Kak Irul? Kak Irul biar enak. Ah ini ya. Ini Kak Irul. Tuh. Mas Rom, mana Mas Rom ini? Nah ini Mas Rom, teman-teman ini kadang-kadang saya juga ya, ini saya ngelihat dari punya Mas Romi ini kan tanamnya ini kok kayak agak cenderung miring-miring. Ini Iya, alasnya gimana Mas Rom? Ini apa enggak ganti posisi tubuh bonsai ini sendiri? Apa enggak Mas? Enggak Om, ini kita tetap mau bikin ke arah konsep informal, tapi dengan cara ditanam miring. Tujuannya supaya untuk mempercepat proses tahapan ke gerak dasar Om ya. Jadi dia enggak, ini kalau saya ngeliat kan harusnya kan berdiri lurus ya. Ini malah justru enggak kan? Gitu. Enggak, ini malah justru kita miringkan. Miringkan. Karena untuk pengalamanku kalau kita tanamnya lurus, itu untuk mendapatkan gerak dasar, itu kita harus 2 kali proses. Oh, kurang meliuk gitu ya Mas Rom ya? Kurang ada gerakannya ya? Kurang ada gerakan. Tapi kalau kita tanam miring, kita akan mempercepat proses pembuatan gerak dasar karena kita bakalan dapat tunas-tunas liar ini untuk kita jadikan cabang pertama ini tadi. Oke. Nah sekarang Mas Rom, kita kan janji nih sama teman-teman. Kita kan mau praktek. Iya. Kan ada yang sudah kita cabut. Yuk kita praktekin bisa Mas Rom? Praktek tanam? Iya nanam. Bisa. Ini dia. Bisa. Tadi kita bisa lupa praktek tanam. Nih teman-teman yang sudah kita cabut. Yuk. Masih bisa Mas Rom ya? Pakai pot Masih aja Mas bisa. Rom. Pakai media atau pakai apa Mas Rom? Pakai media Mas boleh. Rom langsung ditanam di tanah atau ada tempat atau belum atau gimana Mas Rom? Kita bakalan pakai polybag ya. Polybag aja ya. Nah, ini tanam di polybag. Jadi biar Mas Romi nggak langsung kerja 2 kali, nanti abis ini dibubrain lagi kerja 2 kali malah. Nah ini kebetulan ada yang mati. Ada yang kosong nih, ada yang kosong. Ada yang kosong. Nah ini kita sulam ya. Ini cara tanam miring alasannya kenapa? Kita bawa tempat teduh ya. Oke, Kita boleh. tempat teduh, yuk. Kita bawa tempat dulu. Let's go teman-teman. Sambil kita ambil kawat. Oke Mas Romi. Nah ini teman-teman, kita praktek di sini. Nah kalau ini kan tanam lurus nih ya Mas Romi. Ya, itu tanam lurus. Ini tanam lurus jadinya biasa teman-teman nih Kairul. Itu yang tanam lurus. Ini tanam lurus nih kayak begini kan, kayak punya kita ya Kairul ya. Itu harus 2 kali proses untuk dapat gerak dasar. Oke, kita dapat ilmu nih saya sama Kairul nih di sini nih. Oke, kita sekarang praktek Kairul. Nih teman-teman. Nah, seneng saya kalau udah kayak gini-gini teman-teman. biasanya sebelum tanam aku bikin tatakan dulu aku Om. Oh, kirain saya dijambi-jambi dulu. Tatakannya sengaja kita pakai cetakan supaya bentuknya sama semua. Dan kita sengaja pakai tatakan itu yang bentuknya kerucut. Kerucut bukan yang biasa datar. yang datar karena kita pengen bikin bengkak di bawah. Oh iya iya. Supaya lebih besar bawahnya. Biasanya kalau tanam miring itu usahakan jangan asal miring Om. Kan ada teman-teman miringnya gini. Sedangkan mata tunasnya di samping, nanti gimana tahapannya? Oh iya betul. Nah, jadi miringkannya itu Untung sesuaikan saya belum sama nanam. posisi mata tunas. Maaf. Nah, jadi kalau bisa mata tunas itu dalam posisi di kanan dan di kiri, bukan di depan atau belakang. Nah, jadi kita miringkan ini Miringnya bebas. misalnya kemana nih? Kalau teman-teman, Mas Romi mau miringin kemana kalau nih? aku bias sukanya ke kanan. Ke kanan misalnya contohnya. Nah, ke kanan. Oke. Nah, ini kita miringkan. Nah, ini kita miringkan. Saya pegangin ya. Ini. Oke, yuk saya pegangin. Nah, ini miringkan. Terus ini kita ganjel, kita jepit. Kita jepit. Ini dari apa ini? Dari tanah. Tanah. Bukan dari tepung kan? Bukan, kemahalan dari tepung. Bukan Kairul udah pakai tepung gitu kan. Nah, ini kita ganjel gini supaya posisinya nggak berpindah. Cukup gampang teman-teman. Yang penting mau nyoba ya. Yang penting mau nyoba, jangan takut salah. Saya nyoba pokoknya bisa di sini. Kalau salah ulang lagi nggak masalah. Kalau salah push up. Nah, ini biar tetap miring biasanya dipatok, teman-teman bisa dipatok. Oh, di sini ya, diganjel gitu ya? Bisa enggak. Oke, saya cariin Mas Romi. Bisa. Mas Romi terus terangkan aja. Saya carikan teman-teman. Saya Jadi, bantukan pokoknya sampai sempurna kegiatan ini. Kenapa kita miringkannya saat mau nanam?
supaya besok bentuk akarnya ini sama-sama rata, sejajar ratanya. Nah, sejajar. Karena kalau dia sudah jadi bonggol terus baru dimiringkan, otomatis kan jengkang kan dia kan. Jengkang. Jadi akarnya tinggi atas. Tapi kalau dari nanam gini kita sudah miringkan gini, jadi posisi akar tuh bakalan sejajar, teman-teman. Jadinya bakalan sejajar. Itu salah satu fungsinya Mas ya. Salah satu fungsi. Miringinnya dari awal. Itu salah satu miring dari awal. Dan nanti tujuan daripada nanam miring ini ya teman-teman ya, ini supaya besok bisa mempercepat proses tahapan kita, supaya ini jadi badan, terus besok yang kita harapkan dari tanam miring ini besoknya akan tumbuh tunas liar dari sini, Antara sinilah ya. dari bentangan. Itulah yang jadi tangan Dari pertama. bentangan. Besok dari sini kita jadikan tangan pertama, tunas ini untuk tangan kedua, dan tunas ini untuk terusan. Jadi sekali proses kita langsung dapat gerak dasar. Iya. Beda dengan kalau kita nanam lurus gini. Ini Mulai ketika gerak kita dasar. nol, kita cuma bikin tangan pertama sama terusan. Nanti kita masih harus menol lagi untuk bikin tangan kedua sama terusan lagi. Iya. 2 kali proses. Makanya kita bikin tanam miring untuk menyingkat proses tersebut. Jadi dapat Sembari menunggu tangan pertama, sambil nunggu tangan pertama. dapat Terusan. Dapat terusan sama dulu tangan tangan kedua. kedua. Jadi Ini dikawat. Dikawat. Ini udah pas ini, pakai ganjalnya segede ini nggak apa-apa. iya nggak apa-apa, bisa. Ini kurang dalam kayaknya Mas Rob. Enggak. Oh, kurang dalam ya? Kayaknya. Nah, oke. Mantap ya? cukup. Mantap. Oke. Nah, ini kita cepit aja. Teman-teman kalau bisa ganjalnya kayak gini. Mm-mm. Nggak dapat. Nah, kalau udah kayak gini dah tinggal kita timbun aja, Om. Oke, kasih media sini kubur ya. Kita kubur aja udah tinggalan. Gampang kan teman-teman kan? Wah, gampang pol. Susah kita dapat guru kayak begini, Bro, menerangin secara totalitas. Yang susah itu Praktek. yang susah itu niat untuk ngumpulin niatnya. Gak usah Yang susah itu. nyinggung-nyinggung saya, itu tuh masalah pribadi saya itu. Niatnya kurang Nah. mantep, teman-teman. Niat Nah. ingsun kata Dah. Khairul. Udah gini aja ya. Dah gini aja. Dah cukup. Rajin kita siram. Kalau sudah kita tanam seperti ini di polybag, ini langsung kita panaskan atau kita teduhkan dulu Mas? Langsung panas nggak apa-apa karena dia sudah punya akar serabut gondrong. Nggak apa-apa langsung dipanasin. Untuk penyiraman cukup sehari sekali. Sore bisa atau pagi bisa. Aja gitu. Wah, ini ilmu. Nanti jadinya kayak begini, teman-teman. Nah, Mana dia, Mas Rom? Ini ya? Nih, Iya. teman-teman. Ini dia yang diterangkan Mas Rom. mm-mm. Tanam miring. Coba Mas Rom. Nah, inilah tadi ya yang tumbuh dari akar menurut Mas Iya. Romi tadi ya. Ini tumbuh dari akar yang tengah ini. Ya. Cuman ini lagi tak kasih opsi karena kemarin motongnya aku tanpa mata tunas ini ya. Cuman mengharapkan dari tunas-tunas liar. Jadi ini untuk opsi dulu. Kalau nanti ini berhasil tumbuh, yang ini tak buang. Tapi kalau ini nggak tumbuh, aku tetap pakai yang ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini lagi. Nah, Ini lagi. ini yang tumbuh dari akar nih. Oh iya. Tunas liar yang tumbuh dari akar. Inilah Mm-mm. mata tunas yang di Dapat ini mata sama ini tunas. Mas ya? Iya, dapat 2 ini. Ketika tanam miring kan ini mata tunas awal. ya. Nah, itu untuk kita jadikan tangan kedua dan cabang terusan. Iya. Tangan pertamanya kita ambil dari tunas liar. Jadi langsung dapat dalam satu proses. Iya. Lebih cepat. Dalam waktu 1 tahun 4 bulan 1 jadilah tahun ini. 4 bulan jadilah Ya. seperti ini. Dari sebesar Yang lidi tadi. pena tadi itu ya. Lidi tadi, lidi ya. Sebesar lidi tadi. Nanti dapat tangan pertama, kita juga sudah dapat rangka yang di sini Mas ya. Jadi sudah dapat banyak cabang lah. Oke. Mantap Khairul. Mantap. Teman-teman sudah puas? Kalau belum puas tahun depan nanti bulan-bulan besok kita kan kumpul lagi nih. Kita kumpul lagi pas pameran, mungkin kita singgah ke sini teman Mas Romi. Nah, Mas Romi sekali lagi motivasi buat teman-teman pemula khususnya yang baru mau beranjak Pengen budidaya. pengen budidaya lah. Bagaimana awal mulanya Mas Romi? Apakah harus nanam yang bagus-bagus atau beli yang bagus-bagus atau beli bahan murah-murah dulu Mas? Buat pemula yang pengen ngerawat pohon itu bisa diawali kalau kekurangan modal atau teman-teman buat teman-teman pemula yang pengen belajar berbudidaya, yang pengen belajar main bonsai, mungkin yang berangkat dari biaya yang hemat bisa berbudidaya seperti yang kita contohkan tadi, atau bisa juga dari gitu. atau bisa juga beli bahan-bahan yang murah-murah dulu untuk belajar merawat dulu. Nah, kalau kita sudah bisa merawat, kita sudah tahu
cara menangani, oh pohon ini seperti ini, baru kita beli yang terprogres. Supaya meminimalisir kita sudah beli pohon mahal-mahal, habis itu karena kita nggak bisa ngerawat, pohonnya mati kan sayang. Terus down juga ya. Down. Habis itu mental kita jadi down buat main bonsai. Padahal main bonsai itu asik banget teman-teman, asli. Oke, makasih banyak Mas Romi ya. Oke, sama-sama. Teman-teman, udah jauh-jauh kita ke sini. Tolong teman-teman, semangat yang nonton video ini, semangat betul. Semangat terus pokoknya. Gak jemu-jemunya kami, saya dan Irul mengunjungi